Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah yang dikenakan pada wajib pajak beban maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajak bersifat final. Lalu pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ada beberapa sifat. Yang pertama, koperasi. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan. Yang ketiga, otoritas bursa. Yang keempat, bendaharawan. Lanjut kita ke PPh. PPh itu apa sih? PPh, pajak penghasilan. Pasal 4 ayat 2 adalah bunga deposito. Definisian dari penghasilan lain deposito ada bunga tabungan dan SBI yang diterima 20%. Tarifnya dari jumlah bruto tabungan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan buat beban usaha tetap 20% dari jumlah bruto, atau tarif P3B atas bunga deposito dan tabungan yang diterima wajib pajak luar negeri. Contoh soalnya, si Budi menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta, bunganya 12% per tahun. Hitunglah besarnya bunga deposito PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ada transaksi saham di bursa. Efek dasar hukumnya, tarifnya itu ada 0,1%. Contoh soalnya, Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan seharga 3000 per lembar. Hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2. Jawabannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham sebesar 0,1%. Harga sahamnya 3000 dikali 100. Lanjut, ada bunga obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Contoh soalnya di PT Mino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli 2017 membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar. Nominal obligasinya 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun, bunganya 6% per tahun. Jatuh tempo tiap tanggal 30 Juni sampai 31 Desember. Hitunglah bunganya sama dengan 6 atau 12 dikali 16% dikali 10 juta dikali 10 lembar sama dengan 8 juta. PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 15% dikali 8 juta sama dengan 1,2 juta. Kemudian ada contoh perhitungan. PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, Budiman menjual sebagai pemenang PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah tersebut PPh 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Berarti 100 juta dipotong 25 juta, berapa hasilnya? 75 juta. Lanjut, sewa tanah atau tabungan. Contoh soal, pada bulan Juli 2017, Raffi menyewakan rumah kepada Kinapali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkaitan transaksi sewa antara Raffi dan Kinapali. Berapa tarifnya? 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. 110 juta ditambah 11 juta sama dengan 121 juta. Pajak PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ada penghasilan dari tanah atau tabungan. Wajib pajak yang melakukan transaksi pengalian hak atas tanah atau bangunan 25% dan 1%. Contoh soalnya, pada tanggal 2 Mei 2017, Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Gria Persada seharga 800 juta. Antara PT Gria dan Rahmat belum tanda tangan AJB, melainkan pendapatan PPJB. PPJB itu apa sih? Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Hitung PPh pasal 4 ayat 2, jawabannya 20,5% dikali 800 juta sama dengan 20 juta. Lanjut, ada penghasilan usaha atau jasa konstruksi. Itu ada 20% penyediaan jasa yang kecil. Yang kedua ada 4%
3% tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga, ada 3% jasa konstruksi penyediaan jasa. Contoh soalnya, pada tahun 2017, PT Jaya Makmur membangun gedung baru sebesar 25 miliar, tidak termasuk PPN. Pada tanggal 3 Juli, PT Jaya menerima uang kontrak pada bangun sebesar 5 miliar, itu DP-nya. DP-nya, termin pertama sebesar 5 miliar setelah selesai 25%. Termin kedua sebesar 5 miliar setelah selesai 50%. Termin ketiga sebesar 5 miliar setelah selesai 75%. Yang pertama, bunga simpanan 240.000 per bulan, tarifnya 0,%. Yang kedua, bunga simpanan di atas 240.000 per bulan, tarifnya 10%. Contoh soalnya, koperasi membagikan bunga simpanan kepada anggota Rosita Januari 2017 dapat 350.000. Februari 2017 dapat 200.000. Berapa PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar Lutfa? Nah, buat teman-teman ini yang suka nanya WP itu apa sih? Wajib pajak yang memiliki perbedaan bruto. Omset dari 4,8 miliar. Contoh soalnya, Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjajak batik. Total omset di tahun 2017 160 juta. Januari omsetnya 15 juta, Februari omsetnya 11 juta, September omsetnya 15 juta. Lalu kemudian Desember omsetnya 16 juta. Total semua omsetnya 160 juta. Berapakah tarif yang harus dibayar oleh Ibu Olivia untuk omset tersebut? 0,5% dari peradaan bruto. Januari 15 juta dikali 0,5% sama dengan 75.000. Februari 11 juta dikali 0,5% sama dengan 550.000. Dan seterusnya, ditotalkan 160 juta adalah PPh kena 800.000. Pengertiannya adalah wajib pajak yang punya omset sampai dengan 4,8 miliar. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.